Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumasu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 79. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan kalau saat ini baik kubu dewa maupun kubu manusia sudah mengirimkan kedua perwakilan mereka untuk pertarungan Ragnarok pada ronde ke-9. Di sini kita langsung diperlihatkan kalau yang menjadi perwakilan dari kubu manusia adalah sang raja Spartan dari Yunani, King Leonidas. Sementara dari kubu dewa ada sang dewa matahari Apollo yang juga sama-sama dari Yunani. Chapter ini pun ditutup dengan dimulainya ronde 9, di mana Leonidas lah yang langsung menyerang pertama, akan tetapi serangan tersebut meleset dan kita juga diungkapkan kalau Leonidas memiliki suatu dendam terhadap Apollo. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Sang Raja Pemberontak. Panel pertama sendiri dibuka dengan menceritakan tentang masa lalu dari King Leonidas yang tentu saja berdasarkan manga Sumasu no Valkyrie. Jadi di sini kita diperlihatkan sebuah pertanyaan. Sebenarnya seperti apa sih Leonidas di mata para Spartan? Mata para anak-anak bersinar ketika mereka membicarakan tentang Leonidas. Mereka menjawab kalau Leonidas memiliki punggung paling keren di dunia. Sementara itu, para orang tua merasa kalau mereka masih bisa bertarung tiap kali melihat punggung Leonidas, seakan darah mereka mendidih kembali. Sebelum dunia memasuki tahun Masehi, para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya terus lahir dari segala usia dan dari berbagai negeri. Namun narasi di sana masih berani bilang kalau King Leonidas lah yang paling dikagumi dalam sejarah umat manusia. Pada tahun 480 sebelum Masehi, 300.000 prajurit Persia yang dikatakan sebagai pasukan terkuat di dunia dipimpin oleh sang raja mereka bernama Xerxes berencana menaklukkan Yunani. Mendengar kabar tersebut, tentu saja para tetua Sparta pun langsung mengadakan sebuah rapat. Di sana mereka memerintahkan kalau perang melawan kekaisaran Persia tidak bisa diizinkan karena pada saat itu Festival Carneia akan segera dimulai. Festival Carneia sendiri merupakan sebuah ritual untuk menghormati kejayaan Dewa Apollo, yang mana selama berjalannya festival ini, kegiatan militer apapun tidak boleh dilakukan. Menurut para tetua Sparta, jika mereka melanggar aturan itu, hukuman ilahi dari Dewa Apollo akan turun. Jadi intinya, aturan tersebut tidak bisa diganggu-gugat dan perang melawan Persia tidak boleh dilakukan selama festival berlangsung. Mendengar keputusan tersebut, seorang pemuda yang menghadiri rapat itu pun langsung mendebat para tetua Sparta. Jika mereka tidak menghentikan pasukan Persia sebelum mencapai Peloponnes, maka Yunani khususnya Sparta tidak mungkin bisa bertahan melawan pasukan Persia yang sebegitu banyaknya. Akan tetapi mendengar hal tersebut, para tetua itu pun malah balik bertanya pada si pemuda, apakah dirinya ingin mereka melanggar aturan yang telah dilindungi selama ratusan tahun oleh Sparta itu sendiri. Setelah sedikit mengancam si pemuda, akhirnya salah satu tetua itu pun menenangkan si pemuda tersebut kalau Sparta merupakan pasukan terkuat di dunia. Terlambat beberapa hari saja tidak akan membuat Sparta kalah. Lalu berikutnya, setelah mendapat respon seperti itu, si pemuda pun masih tetap kukuh kalau situasi saat ini benar-benar genting. Akan tetapi, si tetua juga kembali memperingatkan si pemuda, jika mereka ingin berperang, lakukanlah setelah festival Carneia selesai, karena aturan Oracle tidak bisa dilanggar. Di sisi lain, setelah mendengarkan keputusan para tetua itu, seorang penjaga rapat tersebut yang bernama Hagis juga ikut merasa kecewa dan pasrah. Hagis menduga kalau sejak awal para orang tua kolot itu memang tidak berniat mendengarkan pendapat si pemuda tentang ancaman bangsa Persia yang bersiap menyerang Yunani. Di sini sebenarnya Hagis siap berperang kapan saja dan siap memperjuangkan tanah airnya melawan Persia. Namun karena keputusan para tetua, Hagis pun beranggapan kalau para Sparta lain pun pasti berpikiran seperti dirinya. Meskipun mereka ingin melawan Persia, akan tetapi keputusan para tetua tidak bisa dibantah. Sampai akhirnya Hagis pun menyerah pada dirinya sendiri karena menurutnya berbeda pendapat dengan mayoritas itu sangatlah menyeramkan. Namun tak lama kemudian di tengah Hagis yang pasrah tersebut,
muncul satu orang yang menghancurkan pemikiran Haggis, satu orang yang menentang mayoritas, dan satu orang yang melawan keputusan para tetua. Tentu saja siapa lagi satu orang tersebut kalau bukan sang Raja Sparta, Leonidas. Di sini Leonidas dengan santuy muncul sembari ngudud dan menyebut semua orang yang ada di rapat tersebut kalau mereka adalah orang-orang tolol karena mengkhawatirkan tentang oracle, Apollo, bahkan hingga hukuman ilahi. Leonidas lanjut berkata kalau dirinya belum pernah melihat apalagi bertemu dengan sesuatu yang bernama Dewa Apollo ini. Maka dari itu dirinya tidak sudi untuk mempercayakan nyawanya pada sesuatu yang bahkan tidak pernah ia lihat. Di sana Leonidas pun mendeklarasikan kalau dirinya akan maju. Di sisi lain tentu saja mendengar perkataan frontal Leonidas, para tetua yang ada di sana pun mengancam keras Leonidas dan berkata padanya, meskipun Leonidas adalah Raja Sparta dan memiliki kekuasaan atas pasukan Sparta, namun hanya para dewan atau tetualah yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan peperangan dengan negeri lain. Tidak hanya itu, salah satu tetua juga memperingatkan Leonidas kalau dirinya harus menjaga perkataannya terhadap Dewa Apollo. Di sini tentu saja mendengar omong kosong tak masuk akal tersebut, tak pakai lama Leonidas langsung menghancurkan berhala Apollo yang ada di sana. Semua orang dibuat terkejut melihat tindakan Leonidas yang dengan sangarnya menghancurkan patung dari dewa yang mereka sembah. Akan tetapi di sini Leonidas juga mengatakan dengan dirinya yang menghancurkan patung Apollo, maka hukuman ilahi hanya akan jatuh pada dirinya seorang. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Sebelum lanjut, di sini Mimin ingin membahas sedikit tentang adegan ini terlebih dahulu. Seperti yang kalian lihat, Leonidas dengan sangarnya menghancurkan patung Apollo. Yang mana menariknya, jika kalian perhatikan, retakan yang ada pada patung tersebut mirip seperti apa yang terjadi ketika jiwa seorang petarung kalah dalam Ragnarok. Yap, yang artinya ada kemungkinan kalau hancurnya patung Apollo ini merupakan foreshadowing untuk kekalahan Apollo di akhir ronde nanti. Karena jika kita melihat pada duel Nikola Tesla versus Beelzebub pun, di sana sempat ada juga foreshadowing untuk kekalahan Nikola Tesla dari perkataannya. Ya, terlepas dari itu, kembali ke cerita. Setelah menghancurkan patung Apollo, tentu saja semua tetua yang ada di sana pun langsung mengecam Leonidas kalau tindakannya tersebut benar-benar tidak bisa dimaafkan. Salah seorang tetua pun kemudian berkata, kenapa Leonidas sebegitu inginnya berperang melawan Persia? Apakah Leonidas sehaus darah itu? Mendengar hal tersebut, berusaha menahan emosinya, Leonidas pun hanya tersenyum sembari menghisap udunnya terlebih dahulu, lalu menjawab kalau sebenarnya dirinya juga tidak ingin bertarung, tidak ingin mati sia-sia, bahkan Leonidas lebih ingin minum wine dan tidur siang daripada berperang. Akan tetapi saat ini adalah waktunya untuk bertarung. Tidak peduli mau itu dewa atau apapun menghalangi mereka, ketika waktunya tiba seorang Sparta akan bertarung dengan kehendaknya sendiri. Dan yap, Leonidas pun akhirnya meninggalkan rapat dewan tersebut. Semua orang dibuat terdiam dan tertegun mendengar perkataan sang Raja Sparta. Lalu Haggis yang masih ada di sana pun merasa terpanggil sekaligus terpesona dengan karisma Leonidas. Hingga tanpa sadar dirinya mengikuti Leonidas. Bahkan tidak hanya Haggis, tak lama kemudian 300 orang Sparta pun sudah siap untuk bertempur di belakang Leonidas. Karisma Leonidas sukses memikat 300 orang lebih untuk bertempur di sisinya dengan sukarela. Tidak hanya itu, meskipun orang-orang tersebut tahu kalau diri mereka akan mati, meskipun mereka juga ketakutan setengah mati, akan tetapi tanpa paksaan sedikit pun mereka tetap pergi untuk bertempur bersama Leonidas. Singkat cerita, kita pun sampai pada salah satu perang paling bersejarah dan legendaris di dunia, yaitu Perang Thermopylae. Pertempuran antara 300 orang Sparta melawan 300.000 orang dari pasukan Persia. Pada momen ini kita diperlihatkan kalau Leonidas dan para pasukan Spartanya sedang berdiri di puncak tebing sembari memperhatikan pasukan Persia yang sangat banyak. Sampai akhirnya tak lama kemudian Leonidas dan para Sparta pun langsung turun menyerang pasukan Persia. Di sana Haggis menjelaskan, ketika kejadian itu dirinya cukup takut karena dilihat dari manapun 300 orang tidak mungkin menang melawan 300.000 orang.
Akan tetapi meskipun begitu, dalam momen tersebut jugalah untuk pertama kalinya Hagis merasa hidup. Menurut Hagis, tidak ada satupun prajurit yang menyesal karena mengikuti Leonidas. Mereka dan bahkan Leonidas sendiri pun tahu kalau dirinya akan mati dalam pertempuran ini. Dan tidak hanya itu, bahkan di tengah kematian mereka pun, Hagis beserta para pasukan Sparta yang lain masih dibuat kagum oleh keganasan Leonidas yang menurutnya sangat-sangat keren. Sampai akhirnya setelah pertempuran panjang tersebut berakhir, meskipun semua Sparta yang ada di sana gugur, tapi mereka juga berhasil memukul mundur pasukan Persia hingga tidak jadi menyerang Yunani. Dan dengan begitu bisa dibilang hal tersebut merupakan kemenangan pasukan Sparta. Dan kembali lagi pada pertarungan Ragnarok. Di sini kita diperlihatkan kalau para pasukan Sparta termasuk Hagis sedang mendukung Leonidas di bangku penonton. Sementara itu di sisi lain setelah Leonidas menceritakan semua hal tersebut pada Apollo, Leonidas pun berkata kalau perintah sampah Apollo menjadi oracle di Sparta, yaitu sebuah aturan di mana selama berjalannya festival Carneia dilarang adanya pertarungan termasuk kegiatan militer. Yang mana tentu saja akibat aturan tersebut jugalah yang secara tidak langsung membuat Leonidas beserta para pasukan Sparta yang lainnya gugur dalam pertempuran Thermopylae. Karena para tetua tidak ingin mengirimkan pasukan yang lebih besar untuk melawan Persia. Di sini Leonidas pun kembali berkata kalau dirinya akan memastikan Apollo membayar semuanya sebelum mengalahkannya. Namun lucunya Apollo pun malah merasa disalahkan karena Apollo justru memberi perintah yang baik dan damai, yaitu hanya menyuruh mereka untuk tidak berkelahi. Mendengar jawaban tersebut, para tetua yang dahulu mengecam Leonidas merasa terkejut karena perintah Apollo ternyata hanya sesimpel itu. Sementara para prajurit Sparta yang lain dibuat semakin geram karena bagaimana tidak, akibat perintah tersebut, pada saat Persia menyerang, para tetua menolak memberikan bantuan atas nama aturan festival Carneia. Ya, walaupun sih sebenarnya itu bukan salah Apollo juga. Apollo memang memberikan perintah yang bagus, namun para tetua Sparta menafsirkan perintah tersebut secara berlebihan. Lalu berikutnya, Apollo pun berpose menjijikan dan berkata pada Leonidas, jika Leo ingin berbicara dengannya, Leonidas harus berlutut terlebih dahulu. Melihat hal menjijikan di hadapannya, Chad Leonidas pun langsung merasa cringe parah dan berkata kalau kebetulan sekali dirinya juga ingin membuat Apollo berlutut. Pada momen ini, perisai Leonidas bertransformasi menjadi semacam shuriken dan Brunhild pun menjelaskan kalau perisai tersebut merupakan Volund Leonidas. Leonidas berpartner dengan Valkyrie kelima yaitu Geirolul, yang mana dibalik nama Geirolul sendiri mengandung arti maju dengan tombak, dan sesuai namanya, Leonidas bisa melempar shuriken perisai itu menggunakan rantai yang terhubung pada perisai tersebut, layaknya sebuah tusukan tombak. Tapi sialnya, ternyata Apollo mampu menghentikan serangan tersebut hanya dengan tangannya saja. Namun di sisi lain, Leonidas juga tidak berhenti sampai di situ. Sembari mengucapkan sumpah serapah pada Apollo, muncul semacam energi pada perisai tersebut dan serangan shuriken itu pun lanjut mengenai Apollo hingga membuatnya terlempar ke udara. Di sini terlihat kalau sepertinya Apollo menerima luka yang cukup parah akibat serangan tersebut, khususnya pada bagian wajahnya. Lalu chapter ini pun ditutup dengan peringatan dari Leonidas jika Apollo ingin hidup lebih lama, Apollo seharusnya tidak macam-macam dengan Sparta. Ya, di akhir jujur saja tidak terlalu banyak hal yang bisa dibahas pada chapter ini, selain fakta kalau kita akhirnya diungkapkan Volund dan Valkyrie yang menjadi partner Leonidas. Walaupun kita juga masih belum diperlihatkan bagaimana cara Leonidas membentuk hubungan Volund dengan Geirolul. Lalu di sini kita juga dijelaskan alasan kenapa Leonidas membenci Apollo hingga serangan Leonidas yang berhasil melukai Apollo. Jika kita lihat sepertinya kemampuan si Geirolul ini dirinya bisa menambahkan energi atau kekuatan pada senjata Volund miliknya. Tapi untuk penjelasan lebih lengkapnya kita harus menunggu di chapter yang akan datang. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, berkritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.